والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wa in tuti'u tahtadu, dan jika engkau mengikutinya niscaya engkau akan diberikan petunjuk. Dalam ayat yang mulia yang telah kita bacakan tadi, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan dengan mengikuti Rasulullah merupakan sebab seorang hamba Allah Azza wa Jalla akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam dengan mengerjakan apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang merupakan sebab seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh daripada umatku mereka akan masuk dalam surga kecuali mereka orang-orang yang enggan. Para sahabat bertanya, man ya'ba ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang enggan ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, faman atani dakhalal jannah. Siapa saja yang taat kepadaku, maka Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dia ke dalam surga. Dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku, maka merekalah orang-orang yang enggan. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab keselamatan seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Begitu juga seorang hamba Allah Azza wa Jalla ketika menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menjerumuskan diri ke dalam jurang kebinasaan. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita semua agar jangan sekali-kali menyelisihi apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Dan berhati-hatilah kalian dari menyelisihi perintahnya, atau Allah Azza wa Jalla akan menimpakan kepada kalian fitnah. Fitnah berupa agama seseorang, terkena daripada agama seseorang. Apakah orang tersebut akan semakin jauh dari kebenaran? Apakah orang tersebut akan menjadi nifaq? Apakah orang tersebut akan terjerumus ke dalam jurang kesesatan? Dikarenakan apa? Dikarenakan penyelisihannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataukah Allah Azza wa Jalla akan menimpakan kepada mereka azab yang pedih? Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui bersama merupakan prioritas utama di sisi kaum muslimin. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Nabi itu adalah sesuatu yang lebih utama di kalangan kaum mukminin lebih daripada diri-diri mereka. Kemudian juga mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti imannya seorang hamba Allah Azza wa Jalla kepada Rabbnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih kalian cintai, kata Nabi, lebih daripada orang tua kalian, lebih daripada anak-anak kalian, dan lebih daripada seluruh manusia. Sehingga jika kita melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di poros terdepan di dalam mengamalkan kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga disebutkan ketika terjadi perang Uhud, pada waktu tersebut ada seorang sahabat yang bernama Anas bin An-Nadhir radhiyallahu an. Di perang Uhud disebutkan bahwasanya beliau mengalami sekitar 80 luka di tubuhnya.
sehingga tidak dikenali daripada tubuh beliau pada saat tersebut. Dikarenakan 80 luka yang mengenai tubuh beliau, apakah dikarenakan terkena tikaman pedang, panah dan yang lainnya. Maka datanglah saudari beliau kemudian mengkhabarkan bahwasanya ini adalah saudara saya, dan saudari beliau mengetahui bukan karena wajah beliau namun karena jari jemari beliau pada saat tersebut. Maka Nabi SAW ketika perang Uhud berakhir, beliau mengutus sahabatnya Zaid bin Sabit untuk melihat keadaan Anas bin Nadhir pada waktu tersebut. Maka datanglah beliau kemudian menyampaikan pesan Nabi SAW, dan Anas bin Nadhir dalam keadaan beliau sedang sakarat, beliau mengatakan pada waktu itu kepada Zaid bin Sabit, utusan Nabi, wahai Zaid, khabarkan kepada kaumku bahwasanya tidak ada uzur bagi mereka di sisi Allah Azza wa Jal. Nabi SAW binasa dalam keadaan mereka masih hidup. Kemudian beliau berlinang air matanya dan beliau akhirnya pun wafat di peperangan tersebut. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga sebagaimana kita ketahui bersama, seorang hamba Allah Azza wa Jal hendaknya mereka memuliakan Nabi SAW dan mengagungkan apa saja yang datang dari Rasulullah SAW. Tak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk mereka menjadikan Nabi SAW sebagai bahan lawakan, sebagai bahan candaan. Karena kabih bahan terkadang sebagian orang menjadikan Rasulullah SAW sebagai bahan untuk mula-uluk. Maka perlu kita ketahui bersama, berbeza tauluk orang biasa dengan tauluk Nabi SAW. Mengolok-olok Rasulullah SAW merupakan kekafiran. Sehingga Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok, janganlah kalian meminta maaf, niscaya kalian kafir setelah keimanan. Terkadang sebagian manusia kita lihat menjadikan candaan mereka dengan mengolok Rasulullah SAW, dan na'udzubillah terkadang sebagian manusia yang mendengarnya bukan mereka mengingkari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mengolok Nabi SAW, bahkan sebagian mereka tertawa terbahak-bahak mendengar apa yang diucapkan oleh penceramah misalnya, dalam keadaan penceramah tersebut mengolok-olok Rasulullah SAW. Ketahuilah ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla marah ketika Nabi SAW dilecehkan. Allah Azza wa Jalla murka ketika Nabi SAW dihina. Maka kita akan menyebutkan beberapa ukubah yang dialami oleh orang-orang yang mereka mencela Nabi SAW. Kisah yang pertama disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan dahulu ada seorang lelaki dari kalangan Ansar. Lelaki ini sebagaimana disebutkan, dia memiliki kepandaian. Ketika dia masuk dalam Islam, Nabi SAW menjadikannya sebagai juru tulis wahyu, dan dia telah menghafal Al-Baqarah, dan dia juga telah menghafal Ali Imran. Subhanallah, keutamaan yang luar biasa yang dimiliki oleh lelaki ini. Maka disebutkan beberapa waktu setelahnya lelaki tersebut pun murtad dari agama. Dia kembali ke agamanya, yaitu agama Nasara. Kemudian suatu ketika dia berkumpul dengan kawan-kawannya. Pada waktu tersebut dia mengatakan kepada kawannya bahwasanya Muhammad, dia tidaklah mengetahui apapun kecuali apa yang aku tulis. Dia berdusta atas nama Nabi SAW. Dia mengatakan Muhammadnya hana mampu sama sekali kecuali pu yang elon tulis. Dia mengucapkan hal tersebut apa? Untuk menghina Nabi SAW. Dia telah terjerumus ke dalam dosa yang sangat-sangat besar. Dia telah terjerumus ke dalam kekafiran, dan dia terjerumus dalam dosa yang lain, yaitu mencela Rasulullah SAW. Kemudian Allah Azza wa Jalla mewafatkan orang tersebut. Allah Azza wa Jalla matikan orang itu. Maka datanglah kawan-kawannya, kemudian digalilah kubur, dan orang tersebut pun dikuburkan. Maka keesokan harinya bumi pun telah memuntahkan orang tersebut. Maka kawan-kawannya pun mengatakan ini pasti pekerjaan Muhammad dan sahabatnya, dikarenakan orang ini telah kabur dari Muhammad, sehingga watijih kamati, maka Muhammad pun dikuh daripada
kubur ji untuk di peik kedih tanah halam. Jadi bekli kubur daripada orangnya. Kemudian ayyuhal ikhwatal kiram, kawannya pun menggali dengan lebih dalam. Kemudian dia pun dimasukkan ke dalam kubur tersebut. Maka di hari kedua pun bumi pun telah memuntahkannya. Maka kawannya pun berasumsi bahwasanya ini adalah pekerjaan Muhammad. Karena orang ini telah kabur daripada Muhammad, sehingga Muhammad melakukan hal ini kepada orang ini. Kemudian di hari ketiga, orang ini pun menggali kubur orang tersebut dengan kuburan yang lebih dalam. Maka di hari ketiga pun hal yang sama pun terjadi. Bumi pun telah memuntahkannya. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan ini bukan pekerjaan Muhammad. Kemudian mayit tersebut pun dibiarkan begitu saja. Subhanallah wal ikhwatal kiram, bagaimana azab yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kisah yang kedua, kisah yang menimpa Kisra. Sebagaimana kita ketahui, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masih hidup, beliau pernah mengirim beberapa sahabat untuk mengirimkan surat kepada beberapa raja. Di antara sahabat yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu taala anhu. Disebutkan bahwasanya beliau datang ke negeri Persia untuk mengantarkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu tersebut Kisra pun mengambil surat Nabi, kemudian dia memanggil penerjemahnya dan memerintahkan penerjemahnya agar surat Nabi SAW diterjemahkan ke dalam bahasa Persia. Maka ketika diterjemahkan, marah Raja Persia pada saat tersebut karena Nabi SAW tidak menyebutkan namanya yang pertama. Dia mengatakan dia adalah bawahanku, kata Raja Persia. Dia mengatakan Muhammadnya adalah bawahan lu, masa aji lagi mai pegang surat. Maka surat Nabi SAW pun dirobek oleh Raja Persia tersebut. Maka disebutkan Abdullah bin Huzafah yang membawa surat itu, beliau kembali ke Madinah dan melaporkan apa yang terjadi kepada Nabi SAW. Ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Huzafah As-Sahmi tentang perlakuan Raja Persia kepada Nabi SAW, dia melecehkan Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, semoga Allah Azza wa Jal merobek-robek kerajaannya, semoga Allah Azza wa Jal mencabik-cabik kerajaannya, sehingga negeri Persia jangan dengai. Di zaman Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu, mereka hancur lebur. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena terkena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah Azza wa Jal mencabik-cabik daripada kerajaan Persia. Mengapa demikian? Karena pelecehan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kisah yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang orang-orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya namun tak sebutkan pada bawah undang. Kisah yang ketiga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ada salah seorang pembesar daripada pembesar Mongol, dia murtad dari Islam dan dia kembali ke agamanya, yaitu agama Nasara. Maka suatu ketika mereka berkumpul di sebuah tempat, dan pada waktu tersebut yang berkumpul pembesar-pembesar Mongol. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan tentang hal-hal yang jelek kepada Nabi SAW. Dia menghina Rasulullah SAW. Pada waktu tersebut ada seekor anjing yang diikat. Kemudian ketika anjing itu mendengar bahwasanya Nabi SAW dilecehkan dan dihina, anjing tersebut pun mencakar daripada muka orang tersebut. Maka dikatakan oleh sebagian orang yang hadir pada waktu tersebut, ini dikarenakan engkau mencela Muhammad sehingga ASEAN dikap daripada roh. Maka dikeleurian bukan, namun karena anjing tersebut peka. Dia menganggap ketika saya membuat tangan seperti ini, dia menyangka bahwasanya saya akan memukulnya. Maka orang tersebut pun terus mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anjing tersebut pun menggigit daripada tenggorokan orang tersebut dan dia pun mati seketika pada kejadian tersebut. Maka disebutkan setelah kejadian itu sekitar 40,000
orang Mongol masuk ke dalam Islam. Sehingga ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kekafiran dan pelakunya sebagaimana disebutkan itu dibunuh. Ini hukum yang berlaku bagi orang-orang yang mencela dan melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, ada seorang lelaki buta, dia itu memiliki seorang isteri yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaminya pun melarang wanita tersebut agar jangan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun wanita tersebut terus mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga lelaki budak tersebut kemudian mengambil pedang dan membunuh daripada istrinya, padahal istrinya itu adalah ibu dari anak-anaknya. Sehingga ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, seorang muslim ketika dia mencela Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh dia telah menyerumuskan diri kepada kekafiran. Semoga Allah azza wajal menjauhkan kita dari munafik, dari orang-orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah azza wajalla menjadikan kita menjadi orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naktafi fi hadzal qadar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.